Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lanjutin yang kemarin aja ya, yang nomor 2 ya. Wal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusa nyaho ka Allah sarta dalilna bisa. Nah, kaidah itu diambil daripada kitab Jubat Syekh Ibnu Ruslan yang dimanai oleh wajengan Kiai Haji Hoer Apandi. Jadi yang pertama wajib kepada manusia ketika manusia itu balik berakal gitu ya, balik berakal, tidak gila tentu berarti dia, maka dia berkewajiban makrifat dengan mengetahui dengan dalil. Maksudnya kalau dia makrifatnya tidak dengan didasari dalil, karena sampai kapanpun orang itu akan di dalam keraguan-raguan, selalu bimbang, selalu ragu, itu maksudnya. Terus makrifat di sini maksudnya beda dengan makrifat yang dimaksud dengan makrifat tasawuf. Ini mah ma'rifatnya ma'rifat aqaid maksudnya, yang dibimbing oleh ulama-ulama, termasuknya ini mah tingkat dasar. Makanya di situ ketika orang balik wajib mengetahui ma'rifat yang sudah diatur, yaitu yang dima'rifatkan itu sifat-sifat Allah, bukan zat Allah. Jadi yang disuruh dimakrifatan itu bukan zat Allah, tapi sifat-sifat Allah, yaitu yang wajib 20, yang mustahilnya 20, ditambah yang zaid 1. Kemudian yang wajib dirusulnya 4, mustahil dirusul 4, dan yang zaid dirusul 4. Jadi jumlah 50. Jumlahnya keseluruhannya 50. Adapun yang makrifat dimaksud dengan tasawuf itu beda. Itu mah urusannya urusan arifin, beda kelas. Itu yang dibahasnya urusannya yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi beda makna. Bahasanya sama makrifat, cuman yang dimaksud wajibu alal mukallafin di sini, ini mah makrifatnya makrifat aqaid. Cuman para bapak semuanya, yang namanya makrifat itu ternyata memiliki syarat lagi, memiliki syarat. Apa syaratnya makrifat? Adapun syarat makrifat itu yaitu idrokun jajimun bihaitsu laisa mahu taradudun nasiun andalili layak bihaitsu laisa mahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalili.
Itu syarat ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat belum memenuhi syarat yang ini, belum ma'rifat berarti begitu. Oke, tenang ya lah. Udut. Favorit misalnya mungkin. Tadi pertama kan ketika orang balik, kalau anak kecil itu mah kewajiban kita diajarin dari kecil. Cuman ketika balik kita wajib ma'rifat. Cuman ma'rifat mempunyai syarat. Yang pertama idrokun jazimun. Yang pertama idrokun jazimun. Apa itu idrokun jazimun? Idrokun jazimun itu menemukan dengan pasti. Idrok jazim itu menemukan dengan pasti tanpa keraguan-raguan. Bihaisu laisa ma'hu taradudun. Idrokun jazimun. Yang kedua bihaisu laisa ma'hu taradudun. Kita satuin. Jadi menemukan dengan pasti tanpa keraguan-raguan, tanpa kebimbangan, walaupun diancam, walaupun diiming-iming dikasih hadiah, tetap tidak berubah 100%. Kalau tidak nyampe 100% berarti belum jazim itu. Kalau jazim itu harus 100%, udah mantap. Nah, itu namanya idrok jazim. Sekarang kita bahas idroknya. Idrok maksudnya menemukan, artinya menemukan. Yang bisa diidrok, alat idrok itu ada dua. Yang pertama bisa diidrok dengan panca indera yang kita punya, mata, kuping, hidung, kulit, sama lidah, telinga. Ya, kuping, telinga. Yang pertama bisa ditemukan, gantilah idroknya, ditemukan dengan panca indera. Bisa ditemukan dengan panca indera. Mata untuk menemukan warna, menemukan terang, gitu kan? Itu tugasnya mata, ketemu sama mata, warna, terang. Tapi mata tidak bisa menemukan suara. Suara mah ditemukannya oleh kuping, begitu. Kuping untuk menemukan suara. Walaupun kuping itu diam ketika suara ada dari kanan, itu kuping tahu, walaupun kupingnya nggak pergi ke sono, tapi dia tahu. Tapi disimpannya mah sebenarnya mah walaupun penglihatan, walaupun pendengaran itu bukan di kuping, bukan di mata, tapi di hati. Kenapa demikian? Coba kalau kita habis melihat, mata ya kita pejamkan, rekamannya kan ada. Berarti disimpan di hati. Kalau bahasa kerennya memori. Itu bisa yang tahun berapapun disimpan ternyata di hati. Berarti mata mah cuma sebagai kamera saja, gitu kan? Mata kamera disimpannya di hati. Sama kuping juga disimpan di hati. Makanya ketika nanti ada suara yang sama, kuping kan paham, wah ini Roma Irama ini Muhammad ini, tahu, paham dia. Karena ada rekamannya di hati. Ketika dengar suara yang dia kenal, tahu, wah kalau ini sih misalnya suaranya Jainuddin MJ, paham kuping itu karena ada rekaman. Tapi kuping walaupun dia bisa mendengar, bisa menemukan suara, dia tidak bisa menemukan terhadap rasa. Kuping itu kelemahan kuping. Kuping itu hebat, bisa menemukan suara, bisa mengenali suara. Apalagi yang suara dia sudah pernah dengar, dia bisa kenal, wah ini pasti suaranya Bang Haji, tahu dia. Tapi dia tidak bisa menemukan rasa. Apa buktinya? Itu tai kuping ada udah 2 minggu di situ. Kuping tidak tahu kalau rasanya tai kuping itu pahit. Saya juga nggak tahu sih. Pahit, tapi kuping nggak paham. Diambil aja, ditaruh di lidah. Lidah tahu, oh ternyata pahit rasanya gitu. Nah jadi kuping tidak mampu menemukan rasa karena rasa ditemukannya oleh lidah, begitu. Kuping mah khusus itu untuk suara, kemudian hidung khusus untuk mencium, gitu. Walaupun misalnya kan kita lagi berkumpul sama kawan-kawan, ada yang kentut, walaupun gak ada suaranya, tapi kan kecium sama hidung. Wah,
ini bau katanya ketut yang enggak, ini ada. Itu namanya ketemu walaupun tidak terlihat. Nah itulah idrok. Jadi hidung itu bisa mengidrok bau walaupun dia tidak melihat. Hidung sebenarnya dengan lihat, tidak terlihat, mata tidak melihat, berhubung ada baunya, hidung bisa mengidrok, menemukan namanya. Nah itu namanya idrok, ketemu oleh hidung. Oh ternyata walaupun kamu bilang tidak, tetap orang ada baunya kok. Tapi hidung juga sama seperti telinga, kelemahannya dia tidak mampu mengidrok rasa yang ada pada korong gitu. Korongnya walaupun gede, hidung nggak tahu. Korong, upil. Tapi ketika si upil itu dijatuhin aja, digeserin ke lidah, rasanya apa Pak? Nah, jadi itu lidah mah paham, keidrok sama lidah. Kemudian kulit itu ketika kita megang batu kan kerasa kasar. Ketika megang kaca lemes. Ada yang nenek-nenek kita pegang, gak usah dilihat, pegang aja. Oh beda nih lain ya. Pegang yang lagi-lagi rada muda-muda beda rasanya. Jadi kulit itu untuk mengidrok rasa gitu kan. Ada yang kasar, ada yang halus gitu. Keraba. Nah itulah yang pertama tadi keidrok oleh panca indera. Yang kedua, sesuatu itu ada yang keidrok oleh akal. Jadi oleh panca indera mah nggak ketemu. Panca indera nggak mampu menemukan, tapi akal mampu menemukan. Jadi hanya dua yang bisa gitu. Yang satu bisa ditemukan dengan panca indera, namanya hisi. Benda-benda yang kelihatan, hisi namanya. Hisi ini, hisi itu, hisi kelihatan lah. Yang kedua bisa ditemukan oleh akal. Nah, jadi yang bisa ditemukan oleh akal, oleh panca indera nggak ketemu. Contoh, ada sesuatu, ya di sini kita ini ada sesuatu yang oleh panca indera tidak bisa ditemukan, tapi sama akal bisa ditemukan. Apa tuh Pak? Pakai hadiah nggak? Bingung nggak? Bukan akal. Iya, jadi sama panca indera mau udah banyak panca indera nyerah, tapi akal paham. Hitung-hitungan. Bingung nggak? Jadi itu bingung ada nggak? Bingung ada kan? Bingung, pintar, bodoh itu ada kan? Nah itu ada, barangnya ada, bingung itu ada. Panca indera itu tidak bisa menemukan bingung, cuman bisa menemukan tandanya. Kelihatan ketika si Openg itu murung aja, ditanya aja nggak begitu nyahutin dia kan, ngeluwut aja, rambut udah kusut, diem aja di pinggir empang kan, rokok nggak punya, udah mata udah belekan. Ini anak lagi bingung tuh, berarti kan ketemu. Berarti walaupun bingung itu tidak terlihat, tandanya kelihatan. Tandanya apa yang bisa menemukan akal? Wah ini orang lagi bingung. Itu yang menemukan akal, begitu. Menemukan orang bingung, kalau enggak, lu bodoh amat sih kamu, katanya ke anak tuh. Bodoh tuh kayak apa Pak? Ya nggak tahu, kayak lu katanya. Jadi bisa mengatakan bodoh, tapi ketika ditanya balik, bodoh seperti apa? Bingung dia. Jadi nggak bisa jawab. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu tidak cukup gitu. Seperti orang begini, orang mencium ikan asin goreng ke tangan, wih ikan asin Peng. Ditanya hidung nih, berapa tuh baunya? Ditanya berapa baunya ikan asin, bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab kan? Nah itu artinya pertanyaan itu kadang-kadang tidak puas, tidak layak gitu loh. Apalagi pertanyaan kepada Allah nanti, begitu nanti ke situ larinya nanti. Kepada makhluk aja pertanyaan itu kadang-kadang tidak muat, tidak cukup, tidak layak gitu. Ketika kita mencium wanginya ikan asin, ditanya berapa ikan asinnya, ya bingung, ya nggak berapa ini mau aja gitu kan. Nah, jadi memang pertanyaannya nggak pas. Begitu juga, apalagi itu kepada Allah tuh memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak, tidak pas gitu. Memang pertanyaannya udah nggak pantas gitu. Misalnya Allah itu di mana, itu pertanyaannya udah nggak pantas, udah nggak sesuai. Seperti apa itu
udah nggak bisa ditanyakan gitu karena nggak sesuai. Buktinya tadi di makhluk aja banyak pertanyaan yang mentok gitu. Ketika ditanya bau itu ada berapa, bau ikan asin itu seperti apa sih, bingung juga ditanya. Jadi pertanyaannya memang nggak muat. Nah tadi bisa ditemukan dengan akal. Nah keberadaan Allah, wujud Allah, adanya Allah ditemukannya juga dengan akal, bukan dengan panca indera, tapi dengan akal keberadaannya. Cuman yang dimarifatkannya kita tidak diwajibkan memarifatkan datnya, cuman makrifat keberadaannya bahwa Allah itu ada. Kenapa kamu bisa bilang ada? Ya karena ada alam ini. Itu dalil pertama, ada alam ini. Itu kalau udah bisa jawab begitu berarti itu namanya dalil ijmal, dalil umum. Ketika kita ditanya, kamu percaya Allah ada? Percaya. Apa alasan kamu? Apa dalil kamu? Kamu percaya adanya Allah? Karena ada alam ini. Itu dalil namanya. Satu, itu berarti udah dalil tafsili, udah global. Ijmali, dalil ijmali. Tapi ketika ditanya lagi, dari jihad apa kamu bisa berdalil bahwa adanya Allah ini dengan adanya alam ini? Dari jihad mananya kamu ditanya lagi? Kalau bisa jawab berarti udah detil itu dalil, udah hebat, maksudnya udah cukup tuh. Ditanya lagi, tadi kan kamu ditanya, kamu percaya adanya Allah? Percaya. Kenapa? Alasannya? Ya karena ada ciptanya. Alam ini, alam raya ini, bumi, langit. Atas dasar apa kamu bisa berdalil dengan alam ini? Jawab lagi, ya karena alam ini tadinya tidak ada. Itu dalil kedua tuh. Itu namanya dalil tafsili. Jadi udah detil nih, udah mulai detil kan? Karena saya menggunakan alasan ada alam ini karena alam ini tadinya tidak ada. Tidak mungkin yang tadinya tidak ada ujung-ujung ada. Nih meja nih, meja ini biar bagaimanapun akal tidak menerima kalau meja ini dibilang tidak ada yang buat. Pasti akal mau pasti ada yang buat, walaupun yang bikinnya kan nggak ketemu. Udah tahu kan, orang yang nggak tahu tapi kan barangnya ada, akal bagiannya yang menemukan yang buat ini. Akal nggak nerima, nggak mungkin meja bagus begini nggak ada yang bikin. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang bikin. Nah begitu, karena jadi dalilnya ketika ditanya tadi apa dasarnya? Ada ciptanya, ada bumi, ada langit, ada gunung, ada laut, segala macam. Terus apa dasarnya kamu bisa berdalil dengan alasan itu? Ya karena ini kan tadinya nggak ada. Gak mungkin ini ujung-ujung ada segini gedenya bumi, laut segitu luasnya, segitu burung banyak, segala macam hewan. Tidak mungkin ujung-ujung ada, pasti ada yang mengadakan begitu. Pasti ada yang mengadakan, karena tadinya ini mah pasti tidak ada. Karena baru, pasti sesuatu yang baru itu ada yang mengadakan. Itu dalilnya itu udah masuk ke detail gitu. Tapi bapak-bapak, seperti tadi kan dikatakan yang diwajibkan itu makrifat itu sifat-sifatnya saja. Adapun zatnya itu tidak boleh bahkan. Jadi ketika masuk ke dalam hati kita itu ada omongan sebenarnya hakikat Allah seperti apa, itu setan. Jangan dihiraukan. Ada yang pertanyaan hakikat Allah hakikatnya seperti apa sih? Setan itu. Karena setan itu jangankan kepada kita, kepada kanjeng Nabi Allah Idris dulu. Berani dia kanjeng Nabi Allah Idris itu kan lagi ngejahit, dia ngejahit. Nabi Allah Idris itu kerjanya menjahit. Gara-gara kanjeng Nabi Idris bilang begini, innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Jadi Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu si Iblis nanya, Idris, Allah kuasa nggak katanya masukin bumi ke lubang jarum kamu itu? Kata si Iblis itu, emang brengsek Iblis. Ke Nabi Idris. Cuman kan Nabi Idris itu namanya Nabi ya pasti patonah, Nabi pintar. Itu Nabi Idris cuma dijawab begini,
Allah kuasa memasukkan kamu ke neraka seperti dicotos katanya matanya. Makanya katanya mata iblis itu pecah katanya. Dicotos sama Nabi Idris. Pecah sebelah. Pecahnya yang kanan lah mudah-mudahan. Jadi jawaban Nabi Idris itu sebenarnya begini. Si setan iblis ini nanya, apakah Allah mampu memasukkan bumi ke lubang jarum? Itu secara akal itu mustahil, secara akal. Sedangkan kudrat irodat Allah itu, kuasa Allah dan kehendak Allah itu tidak ta'aluk terhadap barang yang mustahil itu, tapi yang mungkinul wujud. Makanya Nabi Idris di situ menjawabnya dengan diplomasi. Tapi secara sebenarnya mah bagi Allah mah bisa saja, apakah buminya dikecilin, apakah jarumnya digedekin. Cuman menurut hukum itu tetap tidak bisa karena itu mah mustahil. Makanya jawaban Nabi Idris ngejawabnya malah dijotos tuh si iblis itu. Jotos aja udah beres. Karena selalu menggoda ke dalam hati manusia itu, terus digoda urusan itu. Makanya zat Allah itu tidak boleh kita memikirkan, tidak boleh kita memikirkan zat. Yang disuruh juga tafakur li khalqillah la tafakur bidatillah. Jadi yang makhluk disuruh makhluknya, sifat-sifatnya kita boleh, itu memang harus wajib dimarifatkan. Terus tadi sifat wujud itu kan adanya Allah. Apa yang ada itu dat. Jadi wujud Allah itu, dat Allah itu bukan jirim, bukan jud, bukan arod, bukan maha. Jadi kalau jirim itu kayak kita nih, jirim ini namanya jirim badan. Jirim itu membutuhkan ruang. Nih kayak gini. Ini namanya jirim. Ketika disimpan dia butuh ruang. Ketika disimpan ada yang barangnya kan nggak bisa. Ini namanya jirim, berarti yang membutuhkan ke tempat kosong, namanya jirim. Kemudian arod. Kalau arod itu membutuhkan dat. Kalau arod itu apa arod? Merah, kuning, gerak. Itu namanya arod. Gelis, jelek butuh tempat. Muka berarti. Tapi orang menunjukkan ini. Jelek namanya arod. Putih namanya arod, butuh tempat ya mah. Apakah tempatnya apa saja, keramik. Tempat namanya dat, begitu. Muka dat, jelek itu arod namanya, gitu maksudnya. Jadi ada arod, ada jirim. Nah, kalau jirim ya seperti ini datnya nih. Kalau arod itu warnanya, geraknya itu arod. Allah itu bukan seperti itu. Allah itu dat yang hakiki. Sedangkan kalau dat makhluk namanya dat juz'iyat. Jadi juz'iyat itu bersusun kayak batu ya, kita kan satu nih. Kita pecahin itu kan masih terus, masih kecil, masih bisa sampai yang paling kecil namanya atom. Paling kecil banget atom namanya tuh. Kalau bahasa Arabnya johar birin. Itu dat makhluk seperti itu bisa dihancurin, dan juz'iyat. Bukan seperti itu. Dat Allah dat hakiki, dan tidak butuh tempat, tidak butuh bukan arod, tidak bertempat, tidak bergerak, tidak diam gitu. Karena gerak diam makhluk itu kan. Yang gerak dan diam itu makhluk. Allah itu tidak seperti itu gitu. Jadi dat wujud Allah itu, dat Allah itu dat yang hakiki. Dan wujud itu dibagi lagi aja. Wujud dibagi lagi. Wujud ada yang namanya wujud aridi. Yang kedua wujud idofi atau nisbi. Yang ketiga wujud hakiki. Nah, kalau yang namanya wujud aridi itu wujud anyar-anyaran. Maksudnya adanya itu setelah tidak ada dulu. Ya semua alam raya ini, semua yang mungkinat ini namanya wujud aridi. Tadinya tidak ada, jadi ada. Bumi, langit, manusia, tadinya kan nggak ada, jadi ada.
Nah itu namanya wujud aridi, wujud anyar-anyaran, wujud yang baru, wujud yang tadinya tidak ada, kemudian nantinya tidak ada lagi, begitu kan? Itu namanya wujud aridi. Kemudian wujud nisbi atau wujud idopi. Kalau wujud nisbi mah begini, contoh wujudnya si anak karena ada bapak, wujudnya si bapak karena ada anak. Bisa disebut bapak karena punya anak, gitu kan? Kalau punya anak kan disebut bapak dia. Berarti wujud bapak ini dinisbatkan kepada anaknya, begitu nisbi namanya. Wujud si aki ya karena punya cucu, kalau nggak punya cucu nggak dipanggil aki dia, kecuali si empong. Jadi wujud nisbi namanya dinisbatkan gitu maksudnya. Jadi yang pertama tadi wujudnya wujud alidi anyar-anyaran, ya seluruh alam ini, alam yang tadinya tidak ada jadi ada, nanti nggak ada lagi, itu namanya wujud aribi. Kalau wujud nisbi mah ya seperti tadi, disebut suami karena punya istri, disebut bapak karena punya anak, disebutkan ke anaknya gitu maksudnya. Disebut aki karena ada incu gitu kan, cucu kakek, cucu kakek, itu nisbat. Itu yang ketiga itu wujud hakiki. Nah itu wujud hakiki yang dimaksud dengan wujud Allah itu. Jadi keberadaan Allah, zat Allah itu mah zat yang hakiki. Cuman kita tidak usah berpikir lebih jauh lagi, pokoknya wujud Allah itu zat yang hakiki, udah sampai di situ. Ketika ada pertanyaan begini begitu ya tadi itu mah iblis, setan ke hati kita nggak wajib seperti apa bagaimana, pokoknya kita harus yakin dengan idrok jazim tadi, menemukan yang menciptakan alam raya ini adalah zat yang wajib wujud, yang namanya itu diberitahu oleh kanjeng Nabi melalui wahyu. Kul, katakan wahai Muhammad, man rabbis samawati wal ardi, kulillah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Bedakan Muhammad ngaranna Allah. Nah jadi namanya kita mah dikasih tahu sama kanjeng Nabi. Keberadaan mah yang menemukan akal, keberadaannya yang menemukan akal. Tapi yang memberitahu namanya wahyu, kanjeng Nabi, begitu. Karena kalau tidak diberitahu nggak bakalan tahu kita. Misalnya begini kan nih, ini majan. Ya, ada yang buat kita tahu, tapi yang buatnya siapa kan nggak tahu. Diberitahu sama si bulan baru tahu. Jadi bisa tahu namanya karena diberitahu oleh wahyu. Jadi yang pertama ini pelajaran malam ini kita wajib marifat, syaratnya tadi harus muafikun idrok jazim, tidak ada ragu-ragu 100%. Yakin walaupun bagaimanapun sampai itu kita tetap tidak bisa bergoyang-goyang bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah zat yang wajib wujud, zat yang hakiki, zat yang tidak butuh tempat, zat yang tidak berdiri, zat yang tidak seperti makhluk, tidak sama dengan makhluk, yang diberi nama Allah. Tahu nama Allah ya dari wahyu, dari kanjeng Nabi gitu. Jadi namanya Allah, namanya zat wajib wujud, wajib menurut akal gitu. Wajib menurut akal. Bagi akal itu wajib karena akal tidak ngerti. Bagi Allah ya nggak wajib. Jadi ya wajibnya menurut akal kita, wajib ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi akal nggak ngerti, wajib menurut akal. Karena nanti banyak sih hukumnya. Nanti ada hukum akal, ada lagi, ada ribet. Udah ini cukup segini aja. Pokoknya tadi marifat, syarat marifat harus idrok jazim, harus raya sama hutaradudun, muafikunil waqiin, asyun andalili. Baru dibahas satu tadi, baru idrok jazim. Jadi marifat itu kita harus yakin 100%, mantap, tidak ada keraguan-raguan begitu. Jadi untuk malam ini karena rada kenampaknya pusing juga, kita cukupkan dulu. Pusing, poinnya udah ada lah. Poinnya udah ada lah bahwa yang menciptakan alam raya ini adalah Allah. Namanya Allah itu zat yang wajib wujud. Allah biswar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya juga buat bapak-bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi kajian tentang seputar tauhid